Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita pada hari ini berjudul Gaya Hidup Orang Percaya. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 1 ayat 17-18 yang berbunyi demikian. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, penginjilan adalah memberitakan tentang karya Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, serta mengajak orang untuk bertobat dari dosanya. Lalu mengharapkan mereka percaya pada karya Kristus itu untuk kemudian menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal yang Allah janjikan. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memberitakan Injil? Pertama, sebagai orang percaya, sejak kita percaya, kita sudah ditetapkan sebagai saksi. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, patutlah kita memberitakan apa yang telah kita alami. Kesaksian kita itu sangat dibutuhkan orang karena menentukan nasib orang, apakah mereka akan selamat atau binasa. Yang kedua, memberitakan Injil adalah perintah Allah. Markus 16 ayat 15-16 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Sehingga kalau kita tidak memberitakan Injil, kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Yang ketiga, memberitakan Injil adalah kemurahan. Siapakah kita ini sehingga layak menyampaikan berita agung itu? Tetapi justru kepada kita disampaikan berita itu dan dipercaya untuk menyampaikannya kepada orang lain. Seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tugas penginjilan melekat pada diri kita. Tidak bisa tidak, kita harus memberitakan Injil. Bahkan Rasul Paulus dengan tegas menyatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Injil itu tinggal dalam hidup kita. Maka penginjilan sebagai gaya hidup adalah bahwa pikiran, sikap, kata-kata, tindakan kita adalah ekspresi dari Injil itu. Kita memberitakan Injil kapanpun, kepada siapapun, dimanapun berada, baik atau tidak baik waktunya. Karena Injil adalah hidup, dan hidup kita dipengaruhi oleh Injil itu. Amin.